Raperda Kampung Wisata yang digodok Panitia Khusus atau Pansus 12 DPRD Kota Banjarbaru tinggal menunggu finalisasi. Banyak pihak yang terlibat mulai dari legislatif, eksekutif, dan masyarakat pelaku pariwisata. Para pelaku usaha serta masyarakat pariwisata di Kota Banjarbaru jelas akan merasakan manfaat dari regulasi ini nantinya. Selain itu, Raperda ini juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku wisata di dalamnya. Harapan-harapan terhadap Raperda Kampung Wisata datang dari berbagai pihak, salah satunya para tokoh di kota idaman ini. Banjarbaru sebenarnya terus bertumbuh ya, terus berkembang karena memang Banjarbaru ada keuntungan menjadi tempat yang strategis bagi sebagai sebuah kota di Kalimantan Selatan. Jadi kita mengalami perubahan yang cukup signifikan berhubungan dengan berbagai bidang. Karena setiap orang ke Kalimantan Selatan, yang pertama apalagi melalui bandar udara ya, ada itu mampirnya di Kota Banjarbaru. Tokoh seni dan budaya Kota Banjarbaru, H.E. Benyamin mengatakan, perkembangan Banjarbaru sebagai salah satu kota di Kalimantan Selatan dalam 2 dekade terakhir terus bertumbuh karena ada keuntungan posisi yang strategis sebagai salah satu kota dari 13 daerah di Kalimantan Selatan. Banjarbaru mengalami perubahan yang sangat signifikan dari berbagai bidang. Menurutnya, setiap orang yang datang ke Kalimantan Selatan, apalagi melalui Bandar Udara Syamsuddinur, pasti bakal mampir ke Banjarbaru. Sebenarnya secara tidak langsung ya, walaupun pemerintah kota melakukan sentuhan sangat sedikit, pariwisata di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarbaru itu dengan sendirinya itu terus berkembang, terus mengalami pertumbuhan, terutama kota Banjarbaru yang dari segi penataan kota yang dibangun dari awal ya, dari desain itu memberikan peluang yang cukup besar, dan itu tinggal pemerintah kota ataupun stakeholder yang ada di Kota Banjarbaru memberikan sentuhan lebih, itu saja sebenarnya. Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah Banjarbaru yang bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata jelas akan terbantu dengan adanya Raperda Kampung Wisata ini. Pariwisata di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarbaru dengan sendirinya akan terus berkembang. Ini merupakan peluang yang cukup besar. Tinggal pemerintah kota melakukan sentuhan tersebut di bidang kepariwisataan ini. Kita melihat misalnya perkembangan di Kalimantan Selatan ya khususnya. Kalau Kota Banjarbaru itu misalnya wisata alam ataupun wisata budaya itu hampir dikatakan masih minim ya. Tetapi ada keuntungan yang luar biasa sebenarnya di Kota Banjarbaru. Karena apa? Kota Banjarbaru itu penduduk yang ada di Kota Banjarbaru itu adalah heterogen. Dan mereka secara tidak langsung juga itu terhubung dengan daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, dari perkembangan itu sebenarnya Kota Banjarbaru bisa melakukan mengambil keuntungan tersebut, nilai lebih strategis. Itu adalah bagaimana memberdayakan misalnya travel, hotel, dan pemandu wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, ini sebenarnya terhubung dengan rencana Raperda inisiatif dari DPRD. Ini cukup menggembirakan sebenarnya. Karena apa? Secara tidak langsung juga DPRD melihat peluang yang besar bagi Kota Banjarbaru. Karena yang namanya pariwisata itu tidak hanya bicara Banjarbaru, tapi bicara Kalimantan Selatan sebenarnya untuk wilayah Banjarbaru ya. Nah, dengan adanya Raperda itu berarti ada penguatan masyarakat yang mungkin karena Raperdanya adalah kampung, beberapa titik itu perlu memang diorganisir. Karena apa?
kalau kita tidak mengorganizer stakeholder yang ada di Kota Banjarbaru, maka peluang itu akan menguap begitu saja. Karena kita itu diuntungkan dari segi lokasi ya, lokasi strategis, lalu kita bisa mengambil di sana perhotelan, travel, dan banyak lagi yang lain yang sebenarnya kalau toh kita promosi sebenarnya itu promosi wisata Kalimantan Selatan, bukan hanya Banjarbaru. Nah, di adanya Raperda ini mudah-mudahan ya itu lebih menguatkan memberi dorongan kepada masyarakat untuk lebih mengorganisasi kelompoknya untuk menyambut Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi. Itu adalah peluang yang sangat besar bagi perkembangan pariwisata Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. Dengan penduduk yang heterogen menurut Bang Ben, hal ini juga menjadi keuntungan bagi kota Banjarbaru. Sehingga secara tidak langsung, Banjarbaru terhubung dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Peluang tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh semua pihak di kota Banjarbaru. Bagaimana nantinya memberdayakan travel, hotel, dan pengelolaan tempat wisatanya. Karena jika berbicara pariwisata, tak hanya bicara soal kota Banjarbaru saja, tapi bicara Kalimantan Selatan secara luas. Di sini ya itu sebenarnya menjadi tanggung jawab DPRD, karena ini inisiatif DPRD Kota Banjarbaru. Mereka harus, ya ini keharusan sebenarnya, bukan harus, keharusan untuk tetap mengawal pelaksanaan perda tersebut gitu. Karena kalau sinergi antara Pemko dan pemerintah kota dan DPRD ini perlu dijalin yang harus benar-benar sungguh-sungguh, karena sebagian dari kita perda itu terkendala itu berhubungan dengan peraturan pelaksanaannya. Biasanya di perda itu misalnya tentang penguatan masyarakat itu nanti diatur oleh perwali misalnya kalau untuk Kota Banjarbaru. Nah, hal yang seperti itu yang berhubungan dengan kalau pelaksanaan berhubungan dengan APBD nantinya, dan juga saya dengar Raperda ini adalah bagaimana masyarakat itu didorong untuk lebih mandiri nantinya gitu ya ke depannya, karena kita tidak bisa bergantung terus-menerus dari APBD. Ya, dengan adanya perda ini tentu diniatkan adalah bagaimana membangkitkan UMKM, membangkitkan ekonomi kreatif, membangkitkan juga bagaimana budaya itu menjadi bagian penting dari kepariwisataan tersebut. DPRD Kota Banjarbaru dinilainya melihat peluang tersebut. Dengan adanya Raperda ini, masyarakat bisa melakukan penguatan dan lebih terorganisir, sehingga bisa menangkap peluang karena Banjarbaru diuntungkan dengan lokasi kota yang strategis. Bang Ben juga berharap Raperda ini bisa memberikan dorongan agar masyarakat bisa mengorganisasi kelompoknya, melakukan banyak hal terkait pariwisata dan menangkap peluang ekonomi, sekaligus menyambut Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Hal senada diungkapkan sejarawan Banjarbaru Riko Hashim. Anak angkat Van der Veel ini mengapresiasi hadirnya Raperda inisiatif DPRD Banjarbaru tentang kampung wisata. Menurutnya, meski Banjarbaru tidak diset sebagai kota yang mengandalkan wisata di permulaannya, namun ada potensi-potensi yang masih bisa digali untuk menarik para wisatawan. Banjarbaru dulu sebenarnya konsepnya bukan konsep kota wisata kan, tapi konsep pegawai negeri. Tapi pegawai negeri karena waktu itu zamannya eranya Pak Van der Veel kan Banyumas itu memang di setting untuk kota perdagangan sebenarnya kan. Ada sungai, ada laut di sana kan. Konsepnya itu mereka Pak Van der Veel itu ngambil tag ke ke kota kelahiran beliau, Leiden kan. Leiden memang tidak ada sungai kan. Tengah-tengahnya kota Belanda kan Leiden ya. Jadi konsepnya dialihkan ke sini. Tapi untuk pegawai bukan untuk wisata. Ya karena Banjarbaru ada saat itu ada luas nggak apalah, rumah sidin di depan situ juga nih kan, di depan Minggu Raya rumah Pak Menteri. Kayaknya itu cipta ini dibikinlah nih tengah-tengah Minggu Raya ini dibikin konsepnya kayak
taman marga satwa walaupun binatangnya seadanya, tapi itu sudah menyenangkan hati warga Banjarbaru kan. Wah, kita punya kebun binatang gitu kan, ada ya yang ringan-ringan aja, contohnya seperti apa, kalau yang luasnya buaya, ular sawah. Terus kita ini kan terkenal dengan orang hutannya, banyak orang hutan sini, ada 4 rasanya kalau kita. Dan terus ada apa, tapir kan bukan dari Kalsel, dari Sulawesi. Buaya, ya komplit lah pokoknya, terus unggas lah, burung-burungan ada. Nah itu menyemangati hidupnya warga Banjarbaru. Wah, kita ada punya tempat untuk berwisata, dan itu cuma bisa dibuka di hari Minggu aja, karena kan hari lain Senin sampai Sabtu kerja semua di Banjarbaru dengan PNS, bahari nyambatnya kan. Jadi kalau udah Sabtu sore, wah itu udah mulai rame, orang udah mulai berjualan. Walaupun di sini belum nih, ini masih taman dengan pohon-pohon aja gitu kan, taman kan jelas. Ini kan kita pusatkan di dekat kebun binatang itu istilahnya kan. Kebun binatang itu pusatnya di air mancur itu. Banjarbaru kerap kali menjadi tujuan banyak orang yang saat berakhir pekan. Mungkin hal ini juga berkaitan dengan para warga yang didominasi pekerja kantoran. Maka di akhir pekan, Banjarbaru menjadi tujuan untuk sekedar melepas penat atau berhiburan. Banjarbaru saat ini kan kita tidak punya sumber daya yang lain. Berharapnya di sektor pajak, Ya. jasa, Terlalu kecil kalau mengharap Kecil. itu. Di sektor swasta, pariwisata, Iya. ya ini yang sekarang pertanyaannya gimana kita menggalakkan kan? ya. Kita kan sudah punya dinas Distora ini kan, dulu kan nggak ada Distora. Itu ide-ide brilian dari orang-orang Dispora, gimana mengarahkan Banjarbaru ini, mengarahkannya kemana gitu kan, gimana caranya supaya menjadi kota wisata, kota yang cantik, kota yang indah, kota yang dikagumi oleh siapapun Banjarbaru. Menurutnya, regulasi terkait kampung wisata bisa menjadi hal yang menarik untuk dilaksanakan. Sebab, sebagai ibu kota, tidak mungkin hanya mengandalkan sektor jasa dan pajak semata, sebagaimana yang terjadi dewasa ini.